Halo teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan ngelanjutin materi dari minggu kemarin yang belum selesai. Masih perusahaan yang sama, yaitu Lysias Corp. Nah, kalau minggu kemarin kita udah selesai ngerjain semua informasi yang ada di tabel ini, termasuk juga informasi dari list customer-nya dan juga list supplier-nya. Nah, namun di sini perlu teman-teman ingat bahwa ada satu akun yang harus kita buat kalau misalnya akun tersebut belum ada di chart of account perusahaan. Nah, akunnya itu apa? Akunnya itu adalah retained earnings. Nah, untuk komposisinya itu terdiri atas aset, lalu ada liabilities, lalu ada equity. Nah, di sini kita bisa dapat total dari retained earnings ya. Nah, untuk cara cari angkanya gampang banget. Untuk aset, berarti kita tinggal totalin aja semua aset yang dimiliki oleh perusahaan kita. Mulai dari kas tunai, lalu ada bank permata, lalu ada iklan dibayar di muka, lalu ada akumulasi. Akumulasi penyusutan kendaraan mobil. Nah, untuk akumulasi ini, perlu teman-teman ingat bahwa akumulasi itu sifatnya adalah mengurangi aset. Nah, jadi akumulasi ini akan mengurangi total aset perusahaan yang kita miliki gitu. Nah, makanya di sini akumulasinya kita minus, lalu ada tanah, lanjut, lalu ada kamera, ada asuransi dibayar di muka, ada bank Danamon, ada akumulasi lagi, berarti kita minus, lanjut, di sini kendaraan mobil, lalu kas kecil, sewa dibayar di muka, piutang usaha, perlengkapan kantor, bangunan, dan terakhir akumulasi penyusutan kamera. Oke. Nah, di sini kita dapat total asetnya sebesar 3.147.750.000. Nah, lanjut kita akan ngitung liabilities-nya. Nah, liabilities-nya ini berarti kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh perusahaan ya. Liabilities di sini mulai dari utang usaha. Utang usaha, lalu kita tambah dengan utang bank Danamon, lalu ada pendapatan diterima di muka. Nah, perlu teman-teman ingat juga bahwa pendapatan diterima di muka ini masih kategori dari liabilities gitu. Jadi jangan mentang-mentang namanya pendapatan, kalian masukinnya ke kolom revenue gitu. Itu udah salah ya teman-teman. Nah, lanjut. Utang bunga Bank Danamon. Lalu ada utang gaji. Udah ya, itu aja. Oke, berarti udah. Liabilities-nya berarti di sini sebesar 623.620.000. Lalu ada equity. Nah, equity-nya di sini kita lihat, equity-nya itu kalau kita lihat di sini equity-nya itu cuma modal Pak Asane ya. Nah, berarti di sini kita masukin aja modal Pak Asane sebesar 90 juta. Nah, untuk total RE-nya tinggal dikurang aja, berarti aset dikurang liabilities dikurang equity. Nah, oke, dapat. Berarti total return earnings-nya 2.434.130.000. Nah, oke, kalau udah sampai sini berarti kita udah bisa masuk ke bagian setup accurate. Oke, kita langsung masuk ke setup accurate-nya aja ya teman-teman. Nah, sebagai informasi tambahan, kalau minggu lalu mungkin kalian udah input beberapa dari chart of account perusahaan ini ke accurate di komputer lab kalian masing-masing. Nah, tapi sekarang ini aku mau coba untuk bikin ulang dari awal, mulai dari currency hingga
selesai nanti, proses setup selesai nanti, ya untuk mempermudah kalian aja sih dalam proses pembelajaran nanti untuk kuis dan UTS-nya juga gitu. Jadi kalian bisa replay videonya. Jadi nanti kalian sesuaiin aja dengan progres terakhir kalian kemarin yang kalian kerjain untuk nonton videonya di perusahaan Lysias Corp ini gitu. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Kalau di sini berarti aku karena ingin bikin perusahaan baru berarti aku klik yang create new company. Lalu aku klik titik 3 yang ada di sini. Nah, di sini aku akan save file aku di data.d. Oke, di sini, di folder ini. Nah, teman-teman juga bisa save file kalian di folder yang udah ditentuin ya di awal kelas sebelumnya. Di sini file name-nya aku bikin Lysias Corp _nama _name. Ini nanti kalian bisa sesuaiin dengan nama dan NIM kalian. Lalu kita bisa klik create. Lalu klik OK. Nah, ini memang butuh sedikit memakan waktu. Nah, oleh sebab itu aku saranin kalian, sembari kalian mengerjakan Excel perhitungannya, jadi kalian udah langsung bikin database-nya nih. Jadi selesai Excel-nya, database-nya pun juga udah kelar gitu. Jadi nanti kalian tinggal input-input aja gitu di aplikasinya. Jadi nggak memakan waktu banyak. Nah, oke. Nah, di sini passwordnya seperti biasa. Kita ketik supervisor, lalu klik OK. Nah, di sini kita pilih language-nya yang English. Jangan pilih yang Indonesia ya, teman-teman. Kita pilih yang English. Kalau udah, kita klik next saja. Nah, untuk setup-nya di sini kita klik yang advanced setup. Maksudnya di sini adalah karena kita ini kan chart of account yang dimiliki perusahaan ini kan banyak ya teman-teman. Dan kita juga mau edit satu-satu nih. Jadi kita nggak mungkin hanya pakai chart of account yang disediakan oleh Accurate-nya gitu. Jadi kita makanya pilihnya yang advanced setup menunya gitu. Kalau udah kita klik next aja. Nah, di bagian currency ini, di sini perusahaan bilang bahwa currency-nya itu di saldo awal dalam kurung Indonesian rupiah ya. Berarti dia hanya pakai satu currency, yaitu IDR. Nah, di sini name-nya bisa kita ketik IDR, lalu rate-nya kita enter, di enter. Rate-nya di sini kita ketik 1, lalu di enter aja. Nah, otomatis rate type-nya dia bakalan berubah. Lalu di enter lagi, di country-nya kita ketik Indonesia, lalu di simbolnya kita ketik IDR. Sorry. Nah, sampai sini kita enter lagi satu kali. Nah, sampai dia barisnya ini ke bold. Kalau udah ke bold, berarti dia udah tercatat gitu. Nah, di sini kita klik yang pencet tanda panah aja ke atas. Kalau udah, kita next. Nah, company name. Di sini company name-nya berarti Lysias Corp ya. Nah, untuk addresses-nya di sini dia bilang jalan mencari kebenaran hidup. Jalan mencari kebenaran hidup. Nomor 15. Grogol, Jakarta Barat. Nah, lanjut. Kita ke start date atau cut off. Nah, perlu diingat bahwa start date atau cut off ini adalah tanggal di mana sebelum terjadinya transaksi. Gitu. Jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa transaksi di sini kita akan mengerjakan transaksi bulan Januari 2021 nih. Nah, berarti start date atau cut off-nya adalah bulan sebelum dan tanggal terakhir di bulan itu gitu. Jadi kalau misalnya di sini Januari 2021 berarti start date-nya itu cut off-nya itu berarti 31 Desember 2020 ya, teman-teman.
31 Desember 2020. Nah, lalu kalau teman-teman perhatikan di sini kan di dua informasi ini di bold ya statusnya. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti artinya tanggal tersebut harus sama gitu. Jadi antara cut off dan fiscal year-nya itu harus sama. Nah, jadi kalau misalnya cut off-nya 2020, maka fiscal year-nya juga 2020. Tapi di sini perlu teman-teman ingat bahwa untuk fiscal year, kalian cukup ketik 2 digit angka di belakangnya aja gitu. Jadi misalnya 2020 berarti kalian ketiknya 20, 2021 berarti kalian ketiknya 21 gitu. Nah, lalu kita enter aja. Nah, dia otomatis keisi gitu jadi 2020. Nah, untuk default periodnya kalian nggak perlu ganti karena seperti namanya default period berarti kan kayak periode sekarang gitu loh. Nah, jadi itu kalian abaikan aja. Lalu di sini kalau udah kalian bisa klik next. Nah, jangan lupa juga untuk diisi bagian taxable companies date-nya. Di sini taxable companies date-nya harus sesuai dengan tanggal dari cut-off-nya. Kalau tadi tanggal cut-off-nya 31 Desember 2020, maka taxable companies date-nya harus sama, yaitu 31 Desember 2020. Nah, jadi harus diperhatikan bahwa ada 3 tanggal yang sama tahunnya gitu. Nah, kalau udah kita klik next. Oke. Nah, di sini berarti kita udah masuk ke tabel chart of account nih. Kita udah bisa bikin chart of account-nya. Nah, kalau di sini teman-teman perhatikan bahwa di sini kan ada yang di chart of account kita kan itu kan ada yang namanya utang usaha IDR ya. Nah, utang usaha IDR ini kalau teman-teman lihat di accurate-nya ini ada yang namanya account payable IDR. Nah, di sini kalian nggak perlu bikin ulang yang utang usaha IDR, tapi kalian cukup edit aja. Kalian klik yang edit. Di sini berarti account payable-nya kalian ubah namanya menjadi utang usaha IDR. Jangan lupa account number-nya 21100. Nah, kalau udah kalian bisa klik OK. Nah, berlaku juga bagi yang account receivable. Account receivable itu berarti piutang usaha ya, teman-teman, piutang usaha IDR. Di sini kalian cukup edit aja, lalu diganti namanya jadi piutang usaha IDR. Jangan lupa account number-nya di sini kita sesuaiin aja. Jadi 11200. Nah, kalau udah kita klik OK aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita udah bisa input chart of account-nya satu-satu. Nah, kalau aku sih prefernya lebih baik aku kayak inputnya satu-satu nih, kayak dari soalnya gitu, kayak ini pendapatan jasa cara pernikahan, lalu beban gaji, kas tunai gitu. Karena, tapi ini preferensi ya, preferensi kalian aja lebih suka yang gimana gitu. Soalnya kalau misalnya dulu aku coba untuk inputnya itu berdasarkan account number, jadi kayak berdasarkan kode akun 1, aset, lalu 2 liabilities, 3 equity, dan seterusnya. Itu kayak pasti ada aja gitu yang miss gitu. Jadi kayak pasti ada yang kelewat gitu. Nah, makanya aku prefer inputnya satu-satu. Nah, di sini berarti kita bisa langsung klik add aja. Di sini kita akan input pertama itu pendapatan jasa acara pernikahan. Berarti masuknya account type-nya revenue ya teman-teman. Revenue, account number-nya jangan lupa diganti 41000. Pendapatan jasa acara pernikahan. Nah, kalau udah di sini kan opening balance-nya 0 ya teman-teman. Berarti di kolom opening balance-nya ini belum bisa kita isi. Kalau udah kita bisa klik next aja, nggak apa-apa. Lanjut ke beban gaji. Beban gaji berarti account type-nya expense. Expense jangan lupa diganti. Account number-nya jadi 60001. Name-nya beban gaji. Masih sama opening balance-nya 0. Di sini kita klik next aja. Lanjut, account type,
Lanjut selanjutnya, kas tunai. Nah, kas tunai berarti account type-nya itu cash or bank. Oke, untuk account number-nya di sini 11101. Nah, ini kas tunai. Nah, jangan lupa di kolom opening balance-nya harus kita isi, karena di sini kan tertulis ya bahwa saldo awalnya itu 85 juta. Maka kita input aja 85 juta. Jangan pakai titik ya, teman-teman. Kalau udah di enter aja, jadi dia otomatis langsung ada titiknya gitu. Nah, kalau udah di sini kita bisa klik next. Oke, lanjut Bank Permata. Bank Permata berarti masih cash or bank. Account type-nya, kodenya, account number-nya, aku ganti di sini jadi 11103 gitu. Bank Permata. Jangan lupa opening balance-nya. Di sini opening balance-nya Bank Permata 170 juta. Sorry. Di sini 170 juta. Enter aja kalau udah bisa di next. Lanjut, berarti iklan dibayar di muka. Berarti masih kategori aset. Tapi asetnya itu masuk ke other current asset. Untuk account number-nya 11602. Iklan dibayar di muka. Jangan lupa opening balance-nya 21 juta. Kalau udah di next saja. Lanjut beban. Nah, kalau misalnya ada warning kayak gini, kita tinggal klik OK aja nggak apa-apa. Lanjut beban depresiasi bangunan berarti kategorinya expense ya. Expense. Kodenya 61003. Beban depresiasi bangunan. Opening balance-nya tidak ada. Bisa di next saja. Lalu akumulasi penyusutan kendaraan mobil berarti masuk ke accumulated depreciation. Kalau udah ganti account number-nya, jangan lupa berarti akumulasi itu masih kategori aset. Berarti kodenya 13001. Akumulasi penyusutan kendaraan mobil. Kalau udah di next saja. Nah, perlu teman-teman perhatikan bahwa di sini kan nggak ada kolom opening balance ya. Berarti kita belum bisa nih untuk mengisi nilai dari accumulated-nya. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa untuk akun-akun seperti account receivable, account payable, inventory, fixed asset, accumulated depreciation, itu tidak bisa diisi langsung di chart of account ini gitu. Jadi untuk opening balance-nya nanti ada form tersendiri yang harus diisi di situ. Jadi kita nggak bisa isinya langsung di sini gitu. Nah, kalau udah kayak gini nggak apa-apa, kita bisa klik next saja. Nah, kalau udah, kita lanjut ke tanah. Tanah berarti kategorinya fixed asset ya. Fixed asset. Jangan lupa kode akunnya diganti 12001 tanah. Nah, karena fixed asset berarti tetap aja ya nggak ada kolom opening balance. Kalau udah di next saja nggak apa-apa. Lanjut utang usaha IDR. Utang usaha berarti account payable. Account payable. Kode akunnya jangan lupa diganti 21100. Sorry. Utang usaha IDR berarti tadi kita udah bikin ya. Kita udah bikin di sini kita cancel aja nggak apa-apa. Di sini kita klik no. Nah, utang usaha di sini tadi udah ada ya. Berarti kita nggak usah bikin lagi.
Nah, lanjut kita klik add aja. Nah, lanjut di sini pendapatan bunga. Pendapatan bunga berarti masuknya other income ya, teman-teman. Kenapa masuk other income? Karena pendapatan bunga ini kan bukan salah satu bagian dari operasional perusahaan kan ya, pendapatan yang diterima dari operasional perusahaan gitu. Jadi dia masuk ke kategori pendapatan lain-lain gitu. Nah, untuk account number-nya jadi 80001, NIM-nya pendapatan bunga. Opening balance-nya 0, bisa diklik next saja. Lanjut pendapatan jasa acara lamaran berarti revenue. Account number-nya 43000. Pendapatan jasa acara lamaran. Opening balance-nya 0, bisa diklik next saja. Lanjut beban lainnya. Seperti namanya beban lainnya berarti other expense ya teman-teman. Other expense, account number-nya jangan lupa diganti. Beban lainnya itu berarti 9. Kepala 9, 90003. Beban lainnya. Opening balance 0, bisa diklik next. Lanjut kamera. Kamera berarti fixed asset. Jangan lupa account number-nya 12003. NIM-nya kamera. Bisa diklik next saja. Lanjut asuransi dibayar di muka. Berarti other current asset. Nah, other current asset. Account number-nya diganti 11601. Asuransi dibayar di muka. Jangan lupa opening balance-nya juga diisi 17.500.000. Kalau udah, di next saja. Kalau ini klik OK aja. Lanjut, utang Bank Danamon. Utang Bank Danamon. Nah, utang Bank Danamon di sini dia di soal ini tidak dikasih tahu ya, utang Bank Danamon ini termasuk long term atau short term liabilities. Nah, kalau gitu kita asumsikan bahwa utang Bank Danamon ini sebagai long term liabilities gitu. Nah, biasanya di soal itu dikasih tahu sih utangnya itu termasuk misalnya utang bank nih. Nah, utang banknya itu termasuk long term atau short term gitu. Kalau misalnya kalian bingung nanti kalian boleh tanyain aku dulu kalau misalnya nanti di quiz atau TS gitu. Nah, kalau udah di sini berarti long term liabilities kategorinya. Nah, account number-nya jangan lupa karena masih liabilities berarti kepala 2 22001. Utang Bank Danamon. Opening balance-nya jangan lupa diisi 43120. Kalau udah, diklik next. Ini oke. Lanjut, Bank Danamon. Bank Danamon berarti cash or bank ya. Cash or bank. Account number-nya jangan lupa diganti 11104. Bank Danamon. Opening balance-nya 407.700. Sorry. Nah, kalau udah di next saja. Lanjut, beban asuransi. Beban asuransi tentunya expense. Jangan lupa diganti 60002. Beban asuransi. Opening balance 0, bisa di next. Lanjut biaya administrasi bank. Nah, biaya administrasi bank ini karena dia tidak berhubungan langsung dengan kegiatan operasional kita, berarti masuknya kategori other expense. Other expense, jangan lupa diganti account number-nya. Ya, administrasi bank itu 90001.
Iya ya, administrasi bank. Opening balance tidak ada, bisa di next. Pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini, seperti yang tadi aku bilang, bahwa ini masih kategori liabilities. Nah, tapi liabilities di sini spesifiknya itu adalah other current liabilities gitu. Other current liabilities. Account number-nya liabilities berarti kepala 2 ya, teman-teman. 21303. Pendapatan diterima di muka. Ada opening balance-nya, jangan lupa di input. Kalau udah, bisa di next. Oke. Lanjut. Laba ditahan. Laba ditahan. Di sini, kalau teman-teman balik ke klik setup, nah di sini kalau kalian lihat, laba ditahan itu sama seperti retain earning ya teman-teman. Nah di sini ada satu akun yang udah dibuat dari Accurate-nya, ada retain earning. Di sini jadi kita nggak perlu input lagi akun laba ditahan, tapi kita cukup edit aja. Sama seperti account receivable dan account payable tadi. Jadi name-nya laba ditahan. Account number-nya 31000. Oke. Untuk opening balance-nya masih 0, berarti kita klik next saja. Lanjut. Sorry. Tadi harusnya kita klik OK aja. Nah, kalau udah, di sini kita bisa input yang akumulasi penyusutan bangunan. Berarti accumulated depreciation. Kode akunnya 13003. Akumulasi penyusutan bangunan. Kalau udah bisa di next. Lanjut, utang bunga Bank Danamon. Utang bunga Bank Danamon berarti masuk kategori other current liabilities. Other current liabilities. Nih. Berarti account number-nya 21304. Bunga Bank Danamon. Opening balance-nya, jangan lupa diisi 500.000. Di enter aja, bisa di next. Oke. Lanjut, beban iklan. Berarti expense. Kodenya jangan lupa diganti. 60003. Beban iklan. Langsung next saja. Lanjut biaya bunga. Biaya bunga berarti masuk ke other expense ya. Sama seperti biaya administrasi bank tadi. Account number-nya 90002. Biaya bunga. Bisa di next. Lanjut kendaraan mobil berarti fixed asset. Fixed asset. Account number-nya 12002. Kendaraan mobil. Lanjut. Kas kecil. Kas kecil berarti cash or bank. Account number-nya 11102. Kas kecil. Opening balance-nya jangan lupa 1,5 juta. Kalau udah bisa di next. Lanjut sewa dibayar di muka berarti other current asset. Other current asset account number-nya
11603. Sewa dibayar di muka. Jangan lupa opening balance-nya 200 juta. Kalau udah di next, oke. Lanjut pendapatan. Pendapatan revenue. Account number-nya jangan lupa 45000. Pendapatan jasa acara musik dan hiburan. Sorry. Nah, lanjut. Opening balance-nya 0, berarti bisa di next saja. Lalu utang gaji. Utang gaji berarti masuk ke other current liability. Kode akunnya 21301. Utang gaji. Nominalnya 20 juta, jangan lupa. Bisa di next. Oke. Piutang usaha. Piutang usaha sama seperti tadi kita udah bikin ya teman-teman. Di quick setup ini. Piutang usaha tadi. Nih, jadi kita nggak perlu bikin lagi. Kita lanjut aja ke modal Pak Asane. Di sini modal berarti kodenya equity. Account type-nya. Kodenya itu berarti 32000. Modal Pak Asane. Kalau udah bisa di next. Sorry. Yang modal Pak Asane itu tadi ada opening balance-nya ya. Opening balance-nya 90 juta, berarti kita bisa klik edit aja. Jangan lupa di input 90 juta. Kalau udah bisa di next. Oke. Nah, berarti lanjut pendapatan jasa acara. Berarti revenue. Account number-nya 42000. Pendapatan jasa acara ulang tahun. Kalau udah bisa di next. Perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor berarti other current asset. Account number-nya 11604. Jangan lupa opening balance-nya 59.500. Sorry. Kalau udah bisa di next. Oke. Lanjut, bangunan. Bangunan berarti fixed asset. Fixed asset, account number-nya 12004. Bangunan. Bisa di next saja. Lanjut, pendapatan acara kitangan berarti revenue. 44000. Pendapatan jasa acara kitangan. Opening balance-nya tidak ada, bisa di next. Lanjut, akumulasi penyusutan kamera berarti accumulated depreciation. Account number-nya 13002. Akumulasi penyusutan kamera. Bisa di next. Utang lain-lain. Account type-nya berarti other current liability. Account number-nya 21302. Utang lain-lain. Jangan lupa opening balance-nya tidak ada, berarti di next saja.
Lanjut, pendapatan lainnya berarti other income. Account number-nya 80002. Pendapatan lainnya. Bisa di next. Lanjut, beban depresiasi berarti expense. Kodenya 61001. Beban depresiasi kendaraan mobil. Bisa di next. Lanjut, beban depresiasi kamera berarti expense juga. 61002 udah betul. Name-nya jangan lupa, beban depresiasi kamera. Kalau udah next. Lanjut, beban sewa expense 60004. Beban sewa. Kalau udah bisa di next. Lanjut, pendapatan jasa acara. Berarti revenue lagi. Nah, revenue kodenya 46000. Pendapatan jasa acara peluncuran produk baru. Kalau udah, bisa langsung klik OK, karena ini chart of account terakhir. Nah, kalau udah, di sini, jangan lupa teman-teman, di bagian opening balance equity-nya ini, default account for opening balance equity-nya ini, kalian harus isi dengan opening balance equity juga. Dan retain earning account-nya kalian isi dengan laba ditahan. Nah, perlu diperhatikan bahwa jika kalian salah mengisi di step ini, maka itu kesalahannya fatal, teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar ngulang dari awal, dari tadi aku input currency, sampai selesai chart of account ini, gitu. Jadi kan sayang ya, cuma gara-gara satu kesalahan ini, gitu. Makanya itu kenapa kayak menjawab juga bagi teman-teman yang minggu lalu ada yang nggak bisa pas di bagian ininya karena ada salah input, jadi kayak langsung berefek gitu loh ke chart of account-nya juga gitu. Jadi perlu diperhatikan banget, kan sayang nanti kalau kalian udah kerjain capek-capek gitu, udah panjang, udah setengah jalan, terus kayak tiba-tiba nggak bisa gitu kan. Nah, ini kalau udah bisa kalian klik next aja, nggak apa-apa. Nah, untuk di sini kalian cocokin lagi account payable dengan utang usaha IDR, account receivable piutang usaha IDR udah benar, advance sales IDR, advance purchase IDR, sales term discount, realized gain or loss dengan realized gain or loss, unrealized gain or loss dengan unrealized gain or loss. Oke, kalau udah bisa di next. Nah, lanjut ke terms of payment. Terms of payment di sini coba kita baca dulu. Terms of payment di sini dia nggak kasih tahu ya termsnya itu berapa. Berarti kita asumsikan aja bahwa dia itu COD. Nah, kalau COD kita bisa klik enter aja, enter. Nah, maka dia muncul nih. Dia langsung muncul otomatis COD gitu. Nah, kalau udah kita ke taxes. Taxes di sini kalau di informasi soal nggak ada sih ya. Oke, berarti kita asumsiin aja nggak ada gitu ya. Nah, kalau udah berarti
Kita klik next aja. Di bagian customer type ini sama shipment methodnya kita next aja karena nggak ada informasi juga. Nah, sekarang kita akan mengisi list dari customer kita. Nah, ini list customer-nya. Di sini teman-teman bisa klik yang add. Nah, di sini customer number-nya kalian jangan lupa diganti sesuai dengan informasi yang ada di soal. Di sini dia bilang C001. Customer name-nya Kevino Nicole. Nah, untuk address-nya nggak ada. Nah, kalian jangan lupa ke tab yang terms ini. Kalian klik tab terms. Nah, lalu di terms-nya kalian klik juga yang ini, tanda panah ke bawah ini. Kalian pilih yang COD. Nah, untuk mengisi saldo piutangnya ini sebesar 54.250 ini, kalian bisa inputnya itu di kolom opening balance yang ini nih. Di kolom opening balance ini. Nah, kalian bisa input 54.250.000. Kita enter aja. Nah, kalau udah, bisa di next saja. Lanjut. Nah, dia otomatis customer number-nya itu otomatis kayak ngelanjutin sendiri gitu. Nah, di sini customer name-nya berarti Cintayola. Cintayola, address yang ada, kita langsung ke tab terms. Di terms-nya ini masih sama, COD aja. Kita pilihnya. Nah, opening balance-nya jangan lupa diisi 223.137.500. Bisa di next. Kalau udah, lanjut Klepinta. Klepinta, kita ke kolom terms. Di sini terms-nya COD, opening balance-nya jangan lupa 100 juta. Di enter, bisa di next. Lanjut Maria Madeline. Maria Madeline. Sorry. Nah, di kolom terms-nya ini jangan lupa terms-nya juga diganti COD. Opening balance-nya 155 juta. Di enter. Next. Lanjut Paulino Angelo. Paulino Angelo. Di tab terms-nya jangan lupa pilih COD. Opening balance-nya 85.250.000. Bisa di enter, lalu di next. Lanjut Selena Marcella. Nah, Selena Marcella ini terms-nya masih sama, COD juga. Opening balance-nya 35.362.500. Nah, kalau udah bisa di enter, lalu karena ini list pelanggan terakhir, maka kita bisa klik OK aja. Nah, udah muncul ya teman-teman. Jadi, ini list customer kita. Nah, lanjut. Selain customer, pastinya kita juga ada vendor dong. Nah, vendornya kita pilih yang di tab ini, vendor. Kita klik aja. Lalu kita inputnya dengan cara klik yang add ini. Nah, vendor number-nya jangan lupa diganti V001 PT H&M. PT H&M, jangan lupa ke kolom terms. Nah, di terms-nya ini masih sama, kita pilih COD juga. Nah, kalau di sini, isi saldo utangnya itu di opening balance, tapi bagian yang sini. Di kolomnya di sini, opening balance-nya. Nah, di sini kita input aja 75 juta. Sorry, 75 juta. Nah, oke di enter. Oke, boleh di next. Lanjut, otomatis juga dia langsung ngurut gitu. Lanjut berarti PT Minggu. PT Minggu, terms-nya jangan lupa COD, opening balance-nya 23.437.500.
bisa di-enter, lalu next. Lanjut, yang ketiga itu CV Louis Vuitton, CV Louis Vuitton. Nah, kalau udah di sini terms-nya kita ganti, COD, opening balance-nya itu Louis Vuitton berarti 100 juta. Kalau udah di-enter, mulai di next. Lanjut CV Zero. CV Zero. Nah, di sini terms-nya CV Zero itu masih COD. Opening balance-nya 79.687.500. Bisa di-enter, lalu di next. Nah, selanjutnya itu PT Pull and Bear. PT Pull and Bear. Nah, terms-nya itu masih sama COD, opening balance-nya 165.625. Jangan lupa di-enter, lalu di next. Lanjut, yang terakhir CV Matahari. Nah, di sini opening balance-nya dia itu 56.250. Nah, kalau udah, karena ini terakhir, bisa klik OK aja. Nah, udah deh. Jadi, kita udah selesai input list dari customer maupun list vendornya. Nah, karena karena perusahaan jasa itu sampai di step 9, maka ini adalah step terakhir yang kalian kerjakan di perusahaan jasa ini. Nah, karena udah step 9 nih, berarti kita bisa langsung klik yang last. Kita klik yang last. Nah, udah ada informasi nih. Congratulations, now you are ready to use Accurate. Nah, kalau udah kayak gini, bisa klik finish aja. Oke. Nah, tadi kan udah congratulations ya. Nah, berarti kita di sini bisa cek dulu nih. Kita klik yang list, lalu kita klik yang chart of account. Nah, di sini opening balance equity-nya itu sebesar 701.580 ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Excel, perhitungan Excel yang sudah kita hitung, di saldo return earning-nya itu 2.434.130.000. Nah, berarti ini ada yang kurang kan ya? Nah, berarti kalau teman-teman ingat tadi kita kan belum catat yang fixed asset dan juga accumulated-nya kan. Nah, berarti sekarang kita bisa catat nilai dari fixed asset dan juga accumulated-nya. Caranya gimana? Teman-teman bisa klik yang general ledger ini, lalu teman-teman klik yang journal voucher. Nah, jadi kalau untuk mencatat nilai dari fixed asset dan juga accumulated-nya, kalian bisa menggunakan journal voucher ini gitu. Nah, di sini di sini kalian jangan lupa diganti date-nya. Date-nya itu berarti 31 Desember 2020. Nah, description-nya kalian bisa tulis mencatat saldo fixed asset. Nah, fixed asset tadi kita itu ada tanah. Tanah berarti di sini kita di account number-nya sini kita cari yang tanah. Di sini tanah. Nah, di sini kita enter. Tanah itu nilainya 1,2 miliar. Nah, kalau udah bisa di enter aja. Enter lagi. Lanjut, selain tanah, kita di sini ada yang namanya kamera.
Kamera, nominalnya itu 120 juta. Di enter aja, lanjut. Selain tanah, kamera, lalu ada kendaraan mobil. Kendaraan mobil, nilainya itu 500 juta. Di enter aja. Lalu, nah yang terakhir, bangunan. Bangunan, nilainya 550 juta. Bisa di enter aja. Nah, berarti untuk kreditnya di sini kita akan menggunakan akun yang namanya opening balance equity. Itu. Kreditnya opening balance equity. Opening balance equity. Nah, nominalnya sebesar nilai fixed assetnya ini. Kalau teman-teman lihat di sini, totalnya 2.370 juta. Berarti di input aja. Nah, udah balance ya teman-teman. Kalau udah, kita bisa klik Save and New. Karena selain saldo fixed asset ini, kita juga harus mencatat saldo dari accumulated depreciation-nya gitu. Kalau udah Save and New. Nah, untuk tanggalnya di sini kita masih sama, 31 Desember 2020. Lalu description-nya mencatat saldo akumulasi penyusutan. Nah, kalau saldo akumulasi penyusutan itu kan saldo normalnya di sisi kredit ya. Nah, berarti untuk di sisi debitnya kita akan debitkan si opening balance equity ini. Untuk nominalnya kita isinya nanti dulu. Kita isi akumulasinya dulu. Di sini yang pertama ada akumulasi penyusutan kendaraan mobil. Akumulasi penyusutan kendaraan mobil. Nih ya. Nah, di situ tertulis nominalnya 175 juta. Oke, lanjut. Ada akumulasi penyusutan bangunan. Bisa di-enter. Di kreditnya ditulis 431.200 juta. Nah, kalau udah teman-teman bisa enter aja lagi. Nah, selain kendaraan mobil dan bangunan, ada juga akumulasi penyusutan kamera. Berarti di sini akumulasi penyusutan kamera. Di sini nominalnya 31.250.000. Di enter aja. Nah, kalau udah, berarti di opening balance equity ini kita bisa isi nominalnya senilai 637.450.000. Nah, oke, udah boleh di enter. Nah, oke, berarti udah balance ya teman-teman. Nah, kalau udah balance, berarti kita bisa klik save and close saja. Nah, oke. Nah, sekarang di sini kita bisa cek nih di chart of account-nya. Kita refresh, jangan lupa. Nah, setelah di refresh, opening balance equity-nya ini nilainya 2.434.130.000. Nih, berarti udah balance ya teman-teman. Sama kayak Excel yang udah kita hitung tadi, total return earning-nya. Nah, sekarang kita itu akan memindahkan si opening balance equity ini ke jadi ibaratnya opening balance equity itu adalah saldo awal kita gitu kan. Nah, kita akan memindahkan opening balance equity ini ke saldo awalnya si perusahaan.
Nah, berarti dia akan masuk ke laba ditahan gitu. Nah, caranya masih sama, berarti kita pakai fitur journal voucher. Kita ke general ledger, journal voucher. Lalu di sini teman-teman ganti dulu tanggalnya 31 Desember 2020. Description-nya berarti memindahkan saldo opening balance equity, kita singkat jadi OBE, ke to return earning, to RE gitu ya. Nah, di sini berarti di debitnya kita akan mendebitkan si opening balance equity-nya tentunya. Nah, untuk nominalnya berarti sama kayak yang di chart of account ini, yaitu 2.434.130.000. 2.434.130.000. Enter. Lalu di enter lagi. Sorry. 2.434.130.000. Nah, di sini berarti kreditnya kita akan mengkreditkan si return earning-nya. Berarti laba ditahan ya, laba ditahan. Nah, oke, di sini enter lagi, sekali lagi. Nah, di sini kalau kita lihat berarti udah sama ya teman-teman, 2434, 130, 2434, 130. Nah, kalau udah berarti di sini kita bisa save and close. Nah, di sini kita bisa refresh. Nah, berarti laba ditahannya ini sudah masuk, saldonya itu sudah masuk ke akun laba ditahan. Nah, jadi opening balance equity-nya ini udah 0. Jadi perlu diperhatikan bahwa opening balance equity ini harus selalu 0 gitu ya. Jadi sebelum memulai transaksi di bulan yang baru, kita harus bikin opening balance equity-nya ini jadi 0 dulu gitu. Nah, sedangkan untuk akun laba ditahannya itu saldonya harus senilai dengan perhitungan Excel yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 2.434.130.000. Nah, kalau udah balance, udah deh, udah selesai. Jadi, untuk startup perusahaan jasa sampai sini aja. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ciletitia terkait dengan transaksinya. Nah, sekian yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Thank you teman-teman atas perhatiannya. Stay safe and stay healthy.